Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela besar di lantai atas rumah mewah Maya. Cahaya keemasan itu memantul di permukaan meja kaca di ruang makan, menciptakan kilau yang serasi dengan perhiasan-perhiasan kecil yang tersemat di jari dan lehernya. Maya, wanita berusia 35 tahun dengan rambut coklat panjang yang selalu tersisir rapi, sedang duduk di meja makan sambil menyeruput kopi hitam. Di hadapannya, sebuah tablet menampilkan laporan penjualan terbaru dari toko perhiasannya, Permata Hati, salah satu butik perhiasan ternama di Jakarta. Angka-angka itu menunjukkan performa cemerlang, seperti biasa. Maya tersenyum tipis, bangga dengan kerja kerasnya selama bertahun-tahun yang telah membawa bisnisnya ke puncak. Namun, hari ini bukan hanya tentang bisnis. Ada sesuatu yang lebih istimewa. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan Maya dengan Arga, suaminya selama 10 tahun. Maya menutup tabletnya dan menatap ke arah foto pernikahan yang terpajang di dinding ruang makan. Dalam foto itu, ia dan Arga tersenyum lebar, berlatar dekorasi bunga mawar putih dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Maya masih ingat betapa bahagianya hari itu, dan ia ingin merayakan momen ini dengan cara yang tak kalah spesial. "Arga, kau di mana, ya?" gumam Maya sambil melirik jam tangan berlian di pergelangan tangannya. Pukul 8.30 pagi, dan Arga belum pulang sejak kemarin malam. Katanya, ia harus menyelesaikan urusan penting di kantor. Maya mengangguk kecil pada dirinya sendiri, mencoba memahami. Arga memang selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai konsultan keuangan, tapi ia selalu punya cara untuk membuat Maya merasa istimewa, terutama di hari-hari seperti ini. Maya bangkit dari kursi, mengambil tas tangan desainer kesayangannya, dan berjalan menuju cermin besar di ruang tamu. Ia memeriksa penampilannya, gaun midi berwarna krem yang elegan, dipadukan dengan anting-anting mutiara kecil dan kalung berlian sederhana namun mewah. Rambutnya ditata dengan longgar, memberikan kesan anggun namun tidak berlebihan. Sempurna, katanya pada bayangannya sendiri, meski ada sedikit keraguan di hatinya. Ada perasaan aneh yang menggelitik, tapi ia cepat-cepat mengusirnya. Hari ini harus jadi hari yang bahagia, tegasnya. Tujuan Maya pagi ini adalah Permata Hati, toko perhiasannya yang berlokasi di kawasan elit Jakarta Selatan. Ia ingin memilih sendiri perhiasan istimewa untuk dikenakan malam ini saat makan malam romantis dengan Arga. Mungkin sepasang anting chandelier atau gelang berhiaskan zamrud yang baru tiba minggu lalu. Ia sudah membayangkan bagaimana matanya akan berbinar ketika Arga melihatnya nanti. Dia pasti akan terkejut. Maya tersenyum sambil membayangkan reaksi suaminya. Perjalanan ke toko berlangsung mulus. Di dalam mobil mewahnya, Maya mendengarkan lagu-lagu jazz lembut sambil memandang keluar jendela. Jakarta pagi ini ramai seperti biasa, tapi suasana hatinya begitu cerah hingga kemacetan kecil di Jalan Sudirman tak mampu mengganggunya. Ia bahkan sempat mengirim pesan singkat ke Arga, "Jangan lupa malam ini ya, sayang. Aku punya kejutan untukmu." Tidak ada balasan, tapi Maya mengangguk kecil. Mungkin dia sedang rapat, pikirnya. Sesampainya di Permata Hati, Maya memarkir mobilnya di tempat khusus dan melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Toko itu berdiri megah dengan etalase kaca besar yang memamerkan koleksi perhiasan berkilau di bawah lampu sorot. Nama Permata Hati terpampang dalam huruf emas di atas pintu masuk. Sebuah nama yang dipilih Maya sendiri karena ia percaya perhiasan adalah cerminan hati seseorang. Toko ini adalah mimpinya, hasil dari tahun-tahun penuh kerja keras, air mata, dan dedikasi. Ia masih ingat hari ketika toko ini pertama kali dibuka, saat ia dan Arga memotong pita bersama, disambut tepuk tangan dari keluarga dan teman-teman. Saat mendorong pintu kaca, lonceng kecil di atas pintu berdenting lembut, mengumumkan kedatangannya. Di dalam, suasana toko terasa hangat dengan aroma diffuser vanila dan musik klasik yang mengalun pelan. Beberapa pelanggan sedang melihat-lihat koleksi di etalase, dibantu oleh karyawan yang mengenakan seragam hitam elegan. Maya tersenyum pada Rina, salah satu karyawan senior yang sudah bekerja dengannya selama 5 tahun. Rina membalas senyumnya dengan hangat, tapi ada sesuatu di matanya, seperti kekhawatiran yang disembunyikan. "Maya, apa kabar? Senang sekali melihatmu di sini," kata Rina sambil mendekat. "Ada yang spesial hari ini?" Maya tertawa kecil. "Hari ini ulang tahun pernikahan kami, Rin. Aku mau cari sesuatu yang istimewa untuk malam ini. Mungkin anting atau gelang dari koleksi baru." Rina mengangguk antusias. "Koleksi zamrud baru itu luar biasa, Maya. Pasti cocok untukmu. Aku ambilkan katalognya, ya?" Namun, sebelum Rina bergerak, sebuah suara asing memotong percakapan mereka. "Maaf, Bu, tapi pelanggan biasa tidak boleh sembarangan masuk ke area ini. Ini khusus untuk pelanggan VIP." Suara itu tajam, hampir menyinggung,
dan datang dari seorang wanita muda yang berdiri di dekat etalase utama. Maya mengerutkan kening, sedikit terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang karyawan baru yang belum pernah ia temui sebelumnya. Wanita itu, yang kemudian ia ketahui bernama Lila, memiliki penampilan mencolok, rambut pendek lurus dengan poni samping, makeup tebal, dan seragam toko yang entah kenapa terlihat sedikit berbeda, lebih ketat, lebih mencolok. Lila berdiri dengan tangan disilangkan, menatap Maya dengan ekspresi yang sulit dibaca, tapi jelas bukan ramah. "Maaf, mungkin ada kesalahpahaman," kata Maya dengan nada tenang, mencoba menjaga suasana. "Saya Maya, pemilik toko ini. Saya hanya ingin melihat koleksi baru." Lila mengangkat alis, seolah-olah tidak percaya. "Pemilik? Oh, maaf, saya kira Anda pelanggan biasa. Tapi tetap saja, untuk melihat koleksi eksklusif, harus ada janji temu dulu. Aturan baru." Nadanya dingin, hampir menantang, dan Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rina buru-buru mendekat, mencoba meredakan situasi. "Lila, ini Ibu Maya, pemilik Permata Hati. Beliau tidak perlu janji temu." Lila tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Oh, begitu. Maaf, Bu, saya baru di sini, jadi belum tahu banyak. Tapi saya cuma mengikuti instruksi." Ia menekankan kata, instruksi, dengan cara yang membuat Maya merasa tidak nyaman. Maya memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, mungkin ada miskomunikasi. Saya akan ke ruang koleksi sekarang. Rina, tolong bantu saya." Saat Maya berjalan menuju ruang belakang, ia merasakan tatapan Lila di punggungnya, seperti pisau kecil yang mencoba menusuk. Ada firasat buruk yang mulai menggelayuti hatinya, tapi ia mencoba mengabaikannya. "Ini hari ulang tahun pernikahanmu," bisiknya pada diri sendiri. "Jangan biarkan hal kecil merusak suasana." Namun, di sudut hatinya, Maya tahu bahwa ini bukan sekadar hal kecil. Ada sesuatu yang tidak beres di Permata Hati, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa itu, setelah ia merayakan malam istimewa dengan Arga. Malam ini, ia ingin fokus pada kebahagiaan, pada cinta yang telah ia bangun bersama suaminya selama 1 dekade. Tapi, tanpa ia sadari, benih-benih keraguan sudah mulai bertunas, dan apa yang seharusnya menjadi hari bahagia akan segera berubah menjadi badai yang tak terduga. Maya berjalan menuju ruang koleksi eksklusif di bagian belakang Permata Hati, tempat di mana perhiasan paling mahal dan langka disimpan dalam etalase kaca anti peluru. Langkahnya tetap anggun, tapi di dalam dadanya, ada getar kecil yang sulit dijelaskan. Perkataan Lila tadi, meski singkat, terasa seperti duri yang terselip di bawah kulit. "Aturan baru? Instruksi dari siapa?" pikir Maya, alisnya sedikit berkerut. Namun, ia memilih untuk mengesampingkan rasa tidak nyamannya. Hari ini adalah hari spesial, dan ia tidak ingin membiarkan seorang karyawan baru mengacaukannya. Ruang koleksi eksklusif itu adalah kebanggaan Maya. Dindingnya dilapisi kain beludru merah tua, dan lampu sorot LED dengan cerdik ditempatkan untuk membuat setiap permata berkilau seperti bintang. Di tengah ruangan, sebuah meja kaca besar memamerkan koleksi terbaru, gelang zamrud dengan potongan sempurna, kalung berlian yang berkilau seperti air terjun kristal, dan anting-anting safir yang seolah menyimpan rahasia lautan dalam. Maya menghela napas, merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ini adalah dunianya, tempat di mana ia merasa paling hidup. Rina, yang mengikuti di belakangnya, membawa sebuah tablet yang berisi daftar inventaris. "Maya, ini katalog koleksi baru. Aku sarankan gelang zamrud ini untuk malam ini. Warnanya cocok dengan gaunmu, dan Arga pasti akan terpukau," katanya dengan senyum hangat, mencoba mencairkan ketegangan dari insiden tadi. Maya mengangguk, mengambil tablet itu dan mulai menelusuri gambar-gambar perhiasan. "Kau benar, Rin. Zamrud ini cantik sekali. Tapi aku juga suka anting safir itu. Mungkin aku akan coba keduanya dulu." Ia berjalan menuju etalase, tapi sebelum tangannya menyentuh kaca, pintu ruangan terbuka dengan suara berderit keras. Lila masuk dengan langkah yang terlalu percaya diri untuk seorang karyawan baru. Ia membawa sebuah kotak beludru hitam, yang biasanya digunakan untuk menyimpan perhiasan sebelum dipajang. "Maaf, Bu, tapi barang-barang di sini tidak bisa sembarangan disentuh. Saya harus memastikan semuanya sesuai prosedur," katanya dengan nada yang sopan tapi penuh sindiran. Ia meletakkan kotak itu di meja dengan gerakan yang hampir teatrikal, seolah-olah sedang memamerkan otoritasnya. Maya memandang Lila dengan mata menyipit. Ada sesuatu dalam sikap wanita ini yang terasa salah, terlalu arogan, terlalu berani untuk seseorang yang baru bekerja di Permata Hati. "Prosedur? Lila, bukan?
Sejak kapan karyawan baru membuat aturan di toko saya sendiri? Nada Maya tetap tenang, tapi ada ketegasan yang mulai merayap di suaranya. Lila tidak bergeming. Ia justru tersenyum, senyum yang licik dan penuh rahasia. Oh, bukan saya yang membuat aturan, Bu. Ini perintah dari Pak Arga. Beliau bilang semua koleksi eksklusif harus melalui pengecekan ketat, dan saya yang ditunjuk untuk mengawasinya. Ia menekankan nama, Pak Arga, dengan cara yang membuat bulu kuduk Maya berdiri. Ada sesuatu di balik kata-kata itu, seperti kode yang belum bisa ia pecahkan. Arga? Maya mengulang nama suaminya, mencoba mencerna informasi itu. Arga memang sering memberi masukan untuk bisnis, tapi ia tidak pernah ikut campur dalam operasional harian Permata Hati. Toko ini adalah milik Maya, dibangun dari nol dengan keringatnya sendiri. Arga selalu mendukung dari belakang layar, tapi mengatur prosedur, menunjuk karyawan untuk mengawasi. Itu terasa asing. Rina, yang berdiri di samping, tampak gelisah. Ia melirik Maya, seolah ingin berkata sesuatu tapi ragu. Lila, mungkin kamu salah paham. Ibu Maya adalah pemilik toko ini. Beliau tidak perlu izin dari siapapun untuk mengakses koleksi, kata Rina dengan nada tegas, mencoba membela bosnya. Lila mengangkat bahu, seolah-olah kata-kata Rina tidak berarti apa-apa. Saya cuma menjalankan tugas, Bu Rina. Kalau ada masalah, silakan bicara sama Pak Arga. Saya cuma karyawan biasa. Kata-katanya terdengar rendah hati, tapi nada dan ekspresinya sama sekali tidak. Ia bahkan berani menatap Maya langsung ke mata, seperti sedang menantang. Maya merasakan darahnya mulai memanas, tapi ia bukan tipe yang mudah terpancing emosi. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum tipis. Baik, Lila. Kalau begitu, tolong ambilkan gelang zamrud itu untukku. Aku ingin mencobanya sekarang. Lila ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Ia membuka etalase dengan kunci yang tergantung di lehernya, sesuatu yang membuat Maya mengerutkan kening lagi. Sejak kapan karyawan baru diberi akses ke kunci etalase eksklusif? Biasanya, hanya Rina dan manajer toko yang memiliki hak itu. Lila mengeluarkan gelang zamrud dengan hati-hati, tapi gerakannya terasa dipaksakan, seperti sedang memamerkan kendali atas situasi. Maya menerima gelang itu dan mencobanya di pergelangan tangannya. Kilau zamrud itu memang memukau, tapi pikirannya kini terpecah. Terima kasih, Lila. Sekarang kamu bisa kembali ke tugasmu di depan. Rina akan membantuku di sini, katanya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Lila mengangguk, tapi sebelum pergi, ia berkata dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Oh ya, Bu, Pak Arga bilang dia mungkin akan mampir nanti. Mungkin Anda bisa tanya langsung sama beliau soal aturan baru ini. Ia tersenyum lagi, senyum yang terasa seperti pisau, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah yang penuh percaya diri. Maya menatap pintu yang tertutup di belakang Lila, tangannya masih memegang gelang zamrud. Rina, katanya tanpa menoleh, sejak kapan Lila bekerja di sini? Dan kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang aturan baru ini? Rina menggigit bibir, tampak gugup. Dia mulai 2 minggu lalu, Maya. Aku juga kaget saat tahu dia diberi akses ke etalase eksklusif. Katanya dia direkrut langsung oleh Pak Arga. Aku pikir kamu tahu. Maya merasakan sesuatu yang dingin merayap di dadanya. Arga merekrut karyawan tanpa memberitahunya? Itu tidak masuk akal. Mereka selalu terbuka soal bisnis. Atau setidaknya begitulah yang Maya pikir selama ini. Ia mencoba menepis kecurigaannya, tapi kata-kata Lila tadi terus bergema di kepalanya. Pak Arga bilang. Rin, tolong siapkan gelang ini untukku. Aku akan pakai malam ini, kata Maya, suaranya sedikit lebih tegas dari yang ia inginkan. Dan tolong cari tahu lebih banyak tentang Lila. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Rina mengangguk cepat. Tentu, Maya. Aku akan cek dokumennya dan tanya ke tim HR. Maaf kalau tadi aku tidak langsung bilang. Aku cuma tidak ingin bikin kamu khawatir. Maya memaksakan senyum. Tidak apa-apa, Rin. Aku cuma ingin semuanya jelas. Ini toko kita, kan? Namun, saat ia meninggalkan ruang koleksi dengan gelang zamrud di tangannya, Maya tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang kini semakin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia merasa bahwa Lila, atau mungkin bahkan Arga, tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. Malam ini seharusnya menjadi malam penuh cinta dan kebahagiaan, tapi bayang-bayang misteri mulai menyelimuti hatinya. Maya menggenggam gelang itu lebih erat, seolah mencoba memegang kendali atas hidupnya yang tiba-tiba terasa goyah. Langit Jakarta sore itu mulai memerah,
seolah mencerminkan gejolak yang perlahan membakar hati Maya. Ia duduk di dalam mobilnya yang diparkir di halaman Permata Hati, tangannya masih menggenggam gelang zamrud yang baru saja dipilihnya. Namun, kilau permata itu tidak lagi mampu mengalihkan perhatiannya dari kegelisahan yang semakin kuat. Insiden dengan Lila tadi, meski tampak sepele, terasa seperti pemicu dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengancam kebahagiaan yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini cuma salah paham, gumamnya, tapi kata-kata itu terasa kosong, seperti mantra yang kehilangan kekuatannya. Ia mengeluarkan ponselnya dari tas tangan desainernya, berharap melihat balasan dari pesan yang ia kirim ke Arga pagi tadi. Layar ponsel itu kosong, tidak ada notifikasi, tidak ada panggilan masuk. Maya mengerutkan kening. Arga biasanya selalu cepat merespons, terutama di hari istimewa seperti ulang tahun pernikahan mereka. Mungkin dia sedang sibuk, pikirnya, tapi firasat buruk itu kembali menyelinap, seperti bayangan yang tak mau pergi meski matahari bersinar terang. Dengan jari yang sedikit gemetar, Maya menekan tombol panggil di nomor Arga. Nada sambung berdering panjang. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu berhenti, beralih ke pesan suara. Arga, ini Maya. Aku di toko tadi, dan ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Tolong hubungi aku secepatnya, ya? Nadanya tetap lembut, tapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ia mencoba lagi, kali ini mengirim pesan teks. Sayang, kamu di mana? Kita harus bicara soal toko. Dan jangan lupa malam ini. Ia menatap layar ponsel beberapa detik, berharap tanda, sedang mengetik, muncul, tapi tidak ada apa-apa. Maya bersandar di kursi kulit mobilnya, matanya menatap langit-langit. Pikirannya melayang kembali ke pertemuan dengan Lila tadi. Sikap arogan wanita itu, caranya menyebut nama Arga dengan penuh percaya diri, dan kunci etalase yang tergantung di lehernya, semuanya terasa salah. Tapi yang paling mengganggu adalah ucapan Rina, dia direkrut langsung oleh Pak Arga. Arga tidak pernah ikut campur dalam perekrutan karyawan. Selama 10 tahun pernikahan mereka, ia selalu menghormati Permata Hati sebagai wilayah Maya, proyek pribadinya. Jadi, mengapa sekarang ia tiba-tiba mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Maya? Di dalam toko, suasana sore itu tetap ramai. Pelanggan datang dan pergi, etalase berkilau di bawah lampu, dan karyawan bergerak dengan sigap melayani. Tapi Maya merasa seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan dirinya dari dunia yang ia ciptakan. Ia memutuskan untuk kembali masuk, berharap bisa mengalihkan pikirannya dengan memeriksa laporan harian atau berbincang dengan Rina. Namun, saat ia melangkah ke dalam, ia melihat Lila sedang berbicara dengan seorang karyawan lain di sudut toko. Mereka berbisik, dan ketika Lila menyadari kehadiran Maya, ia langsung berhenti bicara dan tersenyum. Senyum yang sama liciknya seperti tadi. Maya, kamu masih di sini? Rina mendekat, membawa setumpuk dokumen. Aku sudah cek dengan HR soal Lila. Mereka bilang dia masuk 2 minggu lalu, direkomendasikan langsung oleh Pak Arga. Tapi anehnya, tidak ada proses wawancara formal. Dokumennya juga minimal. Hanya CV singkat dan surat rekomendasi yang ditandatangani Pak Arga. Maya merasakan jantungan di dadanya. Surat rekomendasi dari Arga? Dia tidak pernah bilang apa-apa soal ini. Ia mencoba menjaga suaranya tetap stabil, tapi ada getar kemarahan yang mulai muncul. Rina, apalagi yang kamu dengar tentang Lila? Apapun, sekecil apapun. Rina menunduk, ragu-ragu. Aku tidak yakin apakah ini penting, tapi beberapa karyawan bilang Lila sering terlihat bersama Pak Arga di luar jam kerja. Mereka pernah lihat mereka makan malam di restoran dekat kantor Pak Arga. Aku pikir itu cuma urusan bisnis. Tapi, kata-kata Rina terputus, tapi cukup untuk membuat dunia Maya terasa seperti bergoyang. Makan malam? Bersama Arga? Pikirannya berlomba, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu memang urusan bisnis. Arga adalah konsultan keuangan, dan ia sering bertemu klien di restoran. Tapi kenapa dengan Lila? Seorang karyawan baru yang tiba-tiba punya akses ke etalase eksklusif, dan berani bersikap seolah-olah ia pemilik toko? Maya menutup mata sejenak, mencoba mengendalikan napasnya. Rina, tolong jaga toko untukku sore ini. Aku harus menyelesaikan beberapa hal. Ia tidak ingin karyawannya melihat betapa rapuhnya ia saat ini. Tanpa menunggu jawaban, Maya berbalik dan berjalan keluar, tangannya mencengkeram ponsel dengan erat. Di dalam mobil, ia mencoba menghubungi Arga lagi. Masih tidak ada jawaban. Kini, kecurigaannya bukan lagi sekadar firasat, ia seperti api kecil yang mulai membesar. Maya memutuskan untuk tidak pulang dulu.
Ia menyetir menuju kantor Arga, yang terletak di gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Jika Arga tidak menjawab telepon, ia akan mencarinya langsung. Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, memperingatkannya bahwa apa yang akan ia temukan mungkin bukan sesuatu yang ia inginkan. Perjalanan ke kantor Arga terasa seperti mimpi buruk yang bergerak lambat. Jakarta macet seperti biasa, tapi kali ini, kemacetan itu terasa seperti cerminan kekacauan di pikiran Maya. Ia teringat momen-momen kecil yang selama ini ia abaikan. Arga yang sering pulang larut, telepon yang diletakkan menghadap ke bawah, dan nada suaranya yang kadang terasa jauh, bahkan saat mereka berbicara tentang hal-hal sepele. Apa aku terlalu paranoid? Tanya Maya pada dirinya sendiri, tapi gambar Lila yang tersenyum licik terus muncul di benaknya. Saat sampai di gedung kantor Arga, Maya memarkir mobil dan melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Resepsionis di lobi mengenalinya dan tersenyum. "Selamat sore, Ibu Maya. Pak Arga sedang tidak di kantor, tapi saya bisa cek jadwalnya jika Ibu ingin." "Tidak di kantor?" Maya mengerutkan kening. Dia bilang sedang ada rapat penting hari ini. Resepsionis memeriksa komputernya, lalu menggeleng. "Maaf, Bu. Pak Arga tidak ada di kantor sejak pagi. Katanya dia ada urusan pribadi." "Urusan pribadi?" Kata-kata itu terasa seperti pukulan di perut Maya. Ia mengangguk kaku, mengucapkan terima kasih, lalu berbalik menuju mobilnya. Di dalam mobil, ia duduk diam beberapa menit, tangannya gemetar di atas kemudi. Lila, Arga, permata hati. Semuanya mulai terhubung, tapi Maya belum siap menerima kebenaran yang mungkin menantinya. Dengan tekad yang mulai goyah, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, tanpa membuat keributan, tanpa menunjukkan kelemahannya. Jika ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, ia akan menemukannya. Dan jika Lila dan Arga terlibat dalam sesuatu yang mengkhianati kepercayaannya, mereka akan menyesal telah meremehkan Maya. Malam itu, yang seharusnya menjadi perayaan cinta, kini terasa seperti awal dari badai. Maya menyalakan mesin mobil, matanya penuh tekad. "Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya pada dirinya sendiri, suaranya penuh api yang baru menyala. Firasat buruk itu bukan lagi sekadar bayangan. Ia adalah sinyal bahwa hidupnya, dan permata hati, sedang dalam bahaya. Malam menjelang dengan langit Jakarta yang kini telah gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu neon dan gemerlap gedung-gedung tinggi. Maya duduk di ruang tamu rumahnya yang mewah, namun suasana hangat yang biasanya menyelimuti rumah itu terasa hilang. Gelang zamrud yang ia pilih untuk ulang tahun pernikahannya tergeletak begitu saja di atas meja kaca, seolah kehilangan pesonanya. Pikiran Maya berputar-putar, dipenuhi oleh kecurigaan yang kini semakin kuat setelah kunjungannya ke kantor Arga sore tadi. "Urusan pribadi," kata resepsionis. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya, seperti lonceng yang tak henti berdentang, memperingatkannya akan sesuatu yang mengerikan. Arga belum pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 20.30, dan ponsel Maya tetap sunyi tanpa balasan dari suaminya. Makan malam romantis yang ia rencanakan, dengan lilin, anggur merah, dan meja yang sudah ia dekorasi dengan penuh cinta, kini terasa seperti lelucon pahit. Maya menatap meja makan yang kosong, matanya memanas, tapi ia menolak menangis. "Aku bukan wanita lemah," gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Maya bangkit dari sofa, berjalan menuju kamar tidur utama. Ia ingin mencari petunjuk, apa saja yang bisa menjelaskan perilaku aneh Arga dan sikap Lila yang arogan. Kamar itu, dengan ranjang besar berbalut spray sutra putih dan lemari kayu mahoni yang megah, selalu menjadi tempat perlindungan mereka berdua. Tapi malam ini, ruangan itu terasa asing, seperti milik orang lain. Maya membuka laci meja rias Arga, berharap menemukan sesuatu, mungkin catatan, dokumen, atau apapun yang bisa memberi jawaban. Namun, yang ia temukan justru lebih buruk dari yang ia bayangkan. Di sudut laci, terselip ponsel cadangan Arga, sebuah ponsel lama yang jarang ia gunakan, tapi ternyata masih menyala. Maya mengerutkan kening. Arga tidak pernah ceroboh. Ia selalu mengunci ponsel utamanya dengan sidik jari. Tapi ponsel ini, entah mengapa, tidak terkunci. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maya menyalakan layar. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat wallpaper ponsel itu, foto Arga dan Lila, tersenyum mesra di sebuah restoran dengan latar belakang jendela besar yang menunjukkan pemandangan kota malam. Maya merasa dunia di sekitarnya hancur. Napasnya tersengal, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Ini belum tentu apa yang aku pikirkan," bisiknya, meski suaranya sendiri terdengar rapuh. Ia membuka aplikasi pesan di ponsel itu,
dan apa yang ia temukan membuat hatinya seperti ditusuk berulang-ulang. Ratusan pesan antara Arga dan Lila, penuh dengan kata-kata mesra yang seharusnya hanya ditujukan untuknya. "Sayang, aku kangen," tulis Lila dalam satu pesan. "Jangan khawatir, aku akan urus semuanya di toko," balas Arga di pesan lain. Maya terus menggulir, matanya memanas, tapi ia tidak bisa berhenti. Ada foto-foto mereka berdua, di kafe, di mobil, bahkan di tempat yang Maya kenali sebagai apartemen Arga di luar kota. Yang paling menyakitkan adalah pesan terbaru, dikirim hanya 2 hari lalu. Maya mulai curiga, tapi dia tidak akan tahu apa-apa. "Aku sudah tempatkan kamu di toko untuk mengawasi semuanya. Kita akan ambil alih, sayang." Kata-kata itu, ditulis oleh Arga, suami yang selama 10 tahun ia percaya, terasa seperti pisau yang menembus jantungnya. Maya menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Permata hati, mimpinya, bisnis yang ia bangun dengan darah dan air mata, ternyata sedang direncanakan untuk direbut oleh suaminya sendiri, dan wanita yang baru 2 minggu bekerja di tokonya. Maya meletakkan ponsel itu dengan tangan gemetar, tapi bukannya menangis, kemarahan mulai mengalir dalam dirinya seperti lava. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba mencerna pengkhianatan ini. Arga, pria yang ia nikahi, yang berjanji akan setia dalam suka dan duka, ternyata telah merencanakan sesuatu di belakangnya. Dan Lila, wanita arogan yang berani menantangnya di toko sendiri, adalah bagian dari rencana itu. Maya merasa bodoh karena tidak melihat tanda-tandanya lebih awal, tapi di saat yang sama, ia merasa kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia bukan wanita yang akan menyerah begitu saja. Maya kembali ke ruang tamu, mengambil laptopnya, dan mulai mencari dokumen-dokumen penting terkait permata hati. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada yang telah diubah tanpa sepengetahuannya. Saat membuka folder keuangan, ia memperhatikan beberapa transaksi aneh, pemindahan dana kecil tapi konsisten ke rekening yang tidak ia kenali. "Apa ini?" gumamnya, membuka laporan lebih detail. Transaksi itu ditandatangani oleh Arga, dengan alasan konsultasi bisnis. Maya mengerutkan kening. Arga memang membantu urusan keuangan toko, tapi ia tidak pernah melakukan transaksi tanpa persetujuan Maya. Atau begitulah yang ia pikir selama ini. Malam semakin larut, tapi Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa, menatap ponsel Arga yang kini tergeletak di samping laptopnya. Setiap pesan, setiap foto, adalah bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Tapi di tengah kemarahan dan kekecewaannya, Maya merasakan sesuatu yang lain, tekad. Ia tidak akan membiarkan Arga dan Lila menghancurkan hidupnya. Permata hati adalah miliknya, dan ia akan mempertahankannya, apapun yang terjadi. Maya mengambil ponselnya sendiri dan mulai menulis catatan. Ia mencatat setiap detail yang ia temukan. Pesan-pesan dari ponsel Arga, transaksi mencurigakan, dan sikap Lila di toko. Ia tahu ia membutuhkan lebih banyak bukti sebelum bertindak, tapi langkah pertamanya sudah jelas. Besok, ia akan kembali ke permata hati dan menghadapi Lila dengan caranya sendiri. Ia juga akan menghubungi pengacara kepercayaannya untuk memastikan bahwa aset-asetnya aman. Dan yang terpenting, ia akan berbicara dengan Arga, bukan sebagai istri yang terluka, tapi sebagai wanita yang siap memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Saat jam menunjukkan tengah malam, Maya mendengar suara pintu depan terbuka. Arga masuk, wajahnya tampak lelah tapi tersenyum saat melihat Maya di sofa. "Sayang, maaf aku pulang larut. Rapat tadi berlangsung lama," katanya dengan nada yang terlalu santai, seolah tidak ada yang salah. Maya menatapnya, matanya dingin seperti es. "Rapat, ya?" katanya, suaranya datar tapi penuh makna. "Kita perlu bicara, Arga. Sekarang." Arga mengerutkan kening, sepertinya merasakan ketegangan di udara. "Ada apa, Maya? Kamu kenapa?" Maya tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap suaminya, pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, dan kini terasa seperti orang asing. Kemarahan dan kekecewaannya memuncak, tapi ia menahannya, menyimpan energi itu untuk pertempuran yang akan datang. Malam ini, ia tidak akan meledak, tapi ia akan memulai perang. Perang untuk merebut kembali hidupnya, bisnisnya, dan martabatnya. Pagi menyapa Jakarta dengan langit yang sedikit mendung, seolah mencerminkan badai yang bergolak di hati Maya. Setelah malam yang penuh dengan pengkhianatan yang terungkap, ia hampir tidak tidur. Matanya merah, tapi bukan karena air mata. Ia menolak menangis. Sebaliknya, kemarahan dan tekad telah menggantikan rasa sakit di dadanya. Maya berdiri di depan cermin kamar mandi, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan namun tegas, seolah mempersiapkan diri untuk medan perang.
Rambutnya ditata rapi, dan lipstik merah tua yang ia pilih pagi ini adalah pernyataan. Ia bukan lagi istri yang terluka, tapi wanita yang siap mengambil kendali. Sebelum meninggalkan rumah, Maya memeriksa ponselnya. Ia telah mengirim pesan ke pengacara kepercayaannya, Bima, untuk meminta saran hukum tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi permata hati. Ia juga menyimpan salinan pesan dan foto dari ponsel Arga ke cloud pribadinya, memastikan bukti pengkhianatan itu aman. Tapi yang paling penting, Maya telah menyiapkan senjata rahasia. Ia mengaktifkan fitur perekam suara di ponselnya, menyembunyikannya di saku blazer. Jika Lila ingin bermain kotor, Maya akan memastikan setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu terekam. Perjalanan ke permata hati terasa berbeda hari ini. Jakarta masih ramai seperti biasa. Tapi Maya tidak lagi memperhatikan kemacetan atau hiruk-pikuk kota. Pikirannya fokus, tajam seperti pisau. Ia tahu apa yang harus dilakukan, menghadapi Lila secara langsung dan mengukur seberapa jauh wanita itu akan melangkah. Maya tidak akan membiarkan arogansi Lila merusak mimpinya, apalagi jika Arga memang terlibat dalam rencana untuk merebut bisnisnya. Saat tiba di toko, lonceng di pintu masuk berdenting lembut, tapi suara itu terasa seperti pengumuman kedatangan seorang jenderal ke medan perang. Di dalam, suasana toko tampak seperti biasa. Pelanggan melihat-lihat perhiasan, karyawan tersenyum ramah, dan musik klasik mengalun pelan. Tapi Maya bisa merasakan ketegangan di udara, terutama saat matanya bertemu dengan Lila, yang berdiri di dekat etalase utama dengan senyum yang sama liciknya seperti kemarin. "Selamat pagi, Bu Maya," sapa Lila dengan nada yang terlalu manis, seolah tidak ada yang salah. Ia mengenakan seragam toko yang, seperti kemarin, tampak lebih ketat dari yang seharusnya, dengan tambahan syal sutra yang mencolok. "Mau lihat koleksi lagi? Atau ada urusan lain?" Kata-kata terakhir itu diucapkan dengan sedikit jeda, seolah Lila sedang menguji reaksi Maya. Maya menatap Lila tanpa berkedip, senyum tipis di wajahnya. "Lila, aku ingin bicara denganmu. Sekarang." Di ruang belakang. Nadanya tenang tapi penuh otoritas, tidak meninggalkan ruang untuk penolakan. Lila mengangkat alis, seolah terkejut, tapi senyumnya tidak pudar. "Tentu, Bu, tapi saya sedang bertugas. Mungkin nanti." "Sekarang," ulang Maya, suaranya lebih tajam kali ini. Beberapa karyawan di dekat mereka menoleh, merasakan ketegangan yang mulai memenuhi ruangan. Rina, yang berdiri di sudut, tampak gelisah tapi tidak ikut campur. Maya memberi isyarat kecil padanya untuk tetap di tempat, lalu berjalan menuju ruang koleksi eksklusif, diikuti oleh Lila yang melangkah dengan percaya diri yang nyaris menjengkelkan. Di dalam ruangan berlapis bludru merah, Maya menutup pintu dengan pelan, memastikan mereka berdua sendirian. Ia menyalakan perekam suara di saku blazernya tanpa sepengetahuan Lila, lalu berbalik menghadapi wanita itu. "Lila," katanya, suaranya dingin seperti es, "aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku tahu apa yang kamu lakukan dengan Arga." Senyum Lila memudar sejenak, tapi ia cepat memulihkannya. "Maaf, Bu, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Saya cuma karyawan di sini, bekerja sesuai instruksi Pak Arga." Ia menekankan nama Arga dengan nada yang hampir mengejek, seolah sengaja memancing emosi Maya. Maya tidak terpancing. Ia melangkah lebih dekat, matanya menatap lurus ke mata Lila. "Jangan main-main denganku, Lila. Aku tahu tentang pesan-pesan kalian, foto-foto kalian. Aku tahu kamu bukan cuma karyawan baru. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak akan tahu bahwa Arga menempatkanmu di sini untuk mengawasi toko milikku?" Wajah Lila berubah, tapi bukan karena rasa takut. Ia justru tertawa kecil, suara yang penuh ejekan. "Oh, Bu Maya, Anda benar-benar dramatis. Apa yang Anda temukan? Beberapa pesan? Foto? Itu tidak membuktikan apa-apa." Dan lagi pula, ia melangkah lebih dekat, suaranya menjadi berbisik. "Arga sudah bosan dengan Anda. Dia bilang Anda terlalu sibuk dengan toko ini, terlalu kaku, terlalu membosankan. Dia butuh seseorang yang lebih hidup, seseorang seperti saya." Kata-kata itu seperti cambuk, tapi Maya tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Di dalam hatinya, ia merasa sakit, tapi kemarahannya jauh lebih besar. "Jadi, ini rencanamu? Mengambil alih toko ini? Mengambil suamiku? Kamu pikir Arga akan menyerahkan semuanya padamu?" Maya sengaja memancing, ingin Lila mengatakan lebih banyak. Lila mengangkat bahu, senyumnya semakin lebar. "Kenapa tidak? Arga sudah janji. Toko ini, aset-asetnya, semuanya akan jadi milik kami. Anda mungkin pemilik di atas kertas, tapi Arga yang punya kendali."
Dan saya, ia menunjuk dadanya sendiri, adalah masa depannya. Maya merasa darahnya mendidih, tapi ia tetap tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut Lila terekam dengan jelas di ponselnya. Ia tahu ini adalah amunisi yang ia butuhkan. Kamu sangat yakin, ya? Tapi sayang sekali, Lila, kamu lupa satu hal, ini toko saya. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku, apalagi wanita seperti kamu. Lila tertawa lagi, kali ini lebih keras. Wanita seperti saya? Oh, Bu Maya, Anda tidak tahu apa-apa tentang saya. Tapi jangan khawatir, Anda akan segera tahu. Arga akan memastikan itu. Ia berbalik, seolah hendak pergi, tapi Maya menghentikannya. Cukup, Lila. Aku tidak akan membiarkanmu seenaknya di toko ini. Mulai sekarang, kamu tidak lagi punya akses ke etalase eksklusif. Dan kita akan lihat seberapa jauh, janji, Arga itu membawamu. Nada Maya penuh otoritas, tapi di dalam, ia berjuang menahan badai emosi yang mengancam akan meledak. Lila menatapnya dengan mata menyipit, seolah menimbang langkah berikutnya. Kita lihat saja, Bu. Anda mungkin merasa kuat sekarang, tapi ini belum selesai. Ia berbalik dan keluar dari ruangan, meninggalkan aroma parfumnya yang menyengat dan getar ketegangan yang masih terasa di udara. Maya berdiri diam sejenak. Tangannya menyentuh ponsel di saku blazernya untuk memastikan rekaman itu masih berjalan. Ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Pengakuan langsung dari Lila tentang hubungannya dengan Arga dan rencana mereka. Tapi kemenangan kecil ini tidak terasa manis. Hatinya hancur, tapi tekadnya semakin kuat. Lila dan Arga mungkin mengira mereka bisa mempermainkannya, tapi mereka salah besar. Maya akan menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa diinjak begitu saja. Ia keluar dari ruang koleksi, berjalan menuju Rina yang menunggu dengan wajah penuh kekhawatiran. Rina, panggil tim manajemen. Kita akan rapat besok pagi. Dan pastikan Lila tidak punya akses ke apapun sampai aku bilang lain. Rina mengangguk. Matanya penuh kekaguman pada keteguhan bosnya. Saat Maya meninggalkan toko, langit Jakarta telah gelap sepenuhnya. Tapi di dalam dirinya, ada cahaya baru yang menyala. Cahaya dari seorang wanita yang siap bertarung untuk merebut kembali hidupnya. Lila dan Arga mungkin telah memulai permainan ini, tapi Maya akan memastikan bahwa dialah yang akan menang. Langit Jakarta malam itu diselimuti awan tebal, seolah-olah alam sendiri merasakan gejolak yang membakar hati Maya. Ia duduk di ruang kerjanya di rumah, sebuah ruangan kecil namun elegan yang dipenuhi rak buku mahoni dan meja kaca tempat ia sering menyusun strategi bisnis. Di depannya, laptop menyala menampilkan dokumen-dokumen keuangan permata hati, sementara ponselnya memutar ulang rekaman konfrontasi dengan Lila. Suara arogan Lila yang menggema dari speaker ponsel, Arga sudah janji. Toko ini, aset-asetnya, semuanya akan jadi milik kami, membuat Maya menggertakkan gigi. Setiap kata adalah pengingat akan pengkhianatan Arga, tapi juga bahan bakar untuk tekadnya yang kini membara. Maya menutup laptop dan bersandar di kursi, menatap langit-langit. Malam tadi, setelah Arga pulang dan mencoba bertindak seolah tidak ada yang salah, Maya tidak mengatakan apa-apa tentang penemuannya. Ia memilih diam, memainkan peran sebagai istri yang tidak curiga, meski hatinya terasa seperti dipotong-potong. Aku harus cerdas, gumamnya pada diri sendiri. Mereka pikir aku lemah, tapi mereka akan menyesal. Maya tahu bahwa emosi tidak akan membantunya sekarang. Ia membutuhkan rencana, dan rencana itu harus sempurna. Pagi ini, ia bangun dengan pikiran yang lebih jernih. Kemarahan masih ada, tapi kini ia disalurkan ke dalam strategi yang terarah. Maya mengambil ponselnya dan menghubungi Bima, pengacaranya, yang sudah seperti kakak baginya. Bima, aku butuh bantuanmu, katanya begitu telepon tersambung. Ada masalah besar dengan permata hati dan Arga. Aku akan kirimkan beberapa bukti. Bisakah kita bertemu hari ini? Bima, dengan suaranya yang tenang namun tegas, menjawab, tentu, Maya. Kirimkan semua yang kamu punya. Aku akan siapkan tim untuk meninjau dokumennya. Kita akan lindungi asetmu, apapun yang terjadi. Maya mengangguk, meski Bima tidak bisa melihatnya. Ia mengirimkan salinan rekaman konfrontasi dengan Lila, tangkapan layar pesan-pesan dari ponsel Arga, dan daftar transaksi mencurigakan yang ia temukan tadi malam. Setiap file yang ia kirim terasa seperti langkah menuju keadilan. Setelah itu, Maya menghubungi Rina. Rin, aku perlu kamu kumpulkan tim manajemen toko untuk rapat darurat besok pagi. Pastikan semua dokumen keuangan, kontrak karyawan, dan laporan penjualan 2 bulan terakhir tersedia. Dan satu lagi, jangan biarkan Lila tahu tentang rapat ini. Rina,
yang sudah merasakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi, setuju tanpa bertanya banyak. Aku akan urus semuanya, Maya. Kamu yakin baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku baik-baik saja, Rin. Lebih baik dari sebelumnya, jawab Maya, meski suaranya sedikit bergetar. Ia tidak benar-benar baik-baik saja, tapi ia tidak akan membiarkan siapapun melihat kelemahannya, terutama bukan Lila atau Arga. Langkah berikutnya adalah mencari tahu lebih banyak tentang Lila. Maya bukan tipe yang bertindak gegabah, dan ia tahu bahwa untuk mengalahkan musuh, ia harus memahaminya. Ia membuka laptop lagi dan mulai mencari informasi tentang Lila di internet. Dengan hanya nama depan dan beberapa petunjuk dari Rina, ia menemukan profil media sosial Lila yang ternyata tidak terkunci. Foto-foto Lila penuh dengan gaya hidup mewah, liburan di Bali, tas desainer, dan makan malam di restoran bintang 5. Bagaimana seorang karyawan baru bisa hidup seperti ini? Pikir Maya, alisnya berkerut. Ia juga menemukan beberapa foto Lila dengan Arga, meski tidak secara eksplisit romantis, hanya cukup untuk membuat kecurigaannya semakin kuat. Maya kemudian menghubungi seorang teman lama, Dita, yang bekerja sebagai investigator swasta. Dita, aku butuh bantuanmu untuk cek latar belakang seseorang. Namanya Lila. Aku akan kirimkan semua informasi yang aku punya. Aku perlu tahu segalanya tentang dia, pekerjaan sebelumnya, keuangan, koneksi, semuanya. Dita, yang sudah terbiasa dengan permintaan mendesak, setuju untuk mulai bekerja secepatnya. Beri aku 2 hari, Maya. Kalau ada kotoran, aku akan menemukannya, katanya dengan nada penuh percaya diri. Sementara menunggu hasil dari Dita, Maya mulai menyusun rencana jangka panjang. Ia tahu bahwa menghadapi Lila saja tidak cukup. Arga adalah dalang di balik semua ini. Jika ia ingin merebut kembali kendali atas permata hati dan hidupnya, ia harus memukul di tempat yang paling menyakitkan. Ia membuka dokumen kepemilikan toko dan memastikan bahwa namanya masih tercatat sebagai pemilik tunggal. Untungnya, Arga tidak memiliki hak hukum atas permata hati, tapi itu tidak berarti ia tidak bisa mencoba merebutnya melalui cara-cara kotor. Maya juga memikirkan langkah untuk memperkuat posisinya di toko. Ia menghubungi manajer keuangan permata hati, seorang wanita bernama Sari yang dikenal karena ketelitiannya. Sari, aku perlu kamu audit ulang semua transaksi 2 bulan terakhir. Fokus pada apapun yang ditandatangani oleh Arga, atau yang terlihat tidak biasa. Aku juga mau semua akses ke rekening perusahaan diubah, kata sandi baru, otorisasi baru, semuanya atas namaku. Sari, yang tidak tahu detail masalahnya tapi merasakan urgensi dalam suara Maya, berjanji akan menyelesaikannya dalam 24 jam. Saat malam tiba, Maya duduk kembali di ruang kerjanya, menatap foto pernikahan yang masih terpajang di dinding. Gambar itu, yang dulu penuh dengan kenangan manis, kini terasa seperti pengingat akan kebohongan. Ia bangkit, melepas foto itu dari dinding, dan meletakkannya menghadap ke bawah di laci. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan aku, Arga? Katanya pada dirinya sendiri, suaranya penuh api. Kamu salah besar. Maya tahu bahwa pertempuran ini baru dimulai. Lila mungkin arogan dan berpikir ia punya kekuatan karena dukungan Arga, tapi Maya bukan wanita yang mudah dikalahkan. Ia telah membangun permata hati dari nol, menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suaminya sendiri, merampasnya. Dengan bukti yang ia kumpulkan, tim yang setia di sisinya, dan tekad yang tak tergoyahkan, Maya mulai menyusun rencana balas dendam yang akan membuat Lila dan Arga menyesal telah meremehkannya. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan Jakarta dengan suara gemericik yang lembut. Tapi di dalam ruang kerja Maya, suasana penuh dengan ketegangan dan energi. Ia bukan lagi wanita yang menunggu kebenaran datang kepadanya. Ia akan mencarinya, merebutnya, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Malam itu, Maya tidak tidur dengan hati yang patah, melainkan dengan pikiran yang penuh strategi. Lila dan Arga mungkin telah memulai permainan ini, tapi Maya akan mengakhirinya, dengan caranya sendiri. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah kota ini ikut menahan napas menunggu ledakan yang akan segera terjadi. Maya berdiri di depan cermin di kamarnya, mengenakan setelan blazer putih yang ramping, dipadukan dengan rok pensil hitam yang memberikan kesan tegas namun anggun. Rambutnya ditata dalam sanggul rapi, dan anting-anting berlian sederhana di telinganya berkilau seperti peringatan. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Di dalam hatinya, kemarahan dan tekad bercampur menjadi satu, membentuk kekuatan yang tak tergoyahkan. Hari ini, ia akan mulai mengungkap pengkhianatan yang telah direncanakan di belakangnya. Maya tiba di Permata Hati tepat pukul 8, sebelum toko resmi dibuka untuk pelanggan.
Ia sengaja memilih waktu ini untuk rapat darurat dengan tim manajemennya, memastikan tidak ada gangguan, terutama dari Lila. Di ruang rapat di lantai 2 toko, meja panjang dari kayu mahoni sudah dipenuhi dokumen, laporan keuangan, kontrak, dan catatan transaksi yang telah diaudit ulang oleh Sari, manajer keuangan. Rina, Sari, dan 3 anggota tim manajemen lainnya sudah menunggu. Wajah mereka penuh dengan campuran kekhawatiran dan rasa ingin tahu. "Terima kasih sudah datang pagi ini," kata Maya. Suaranya tenang namun penuh otoritas saat ia berdiri di ujung meja. "Ada beberapa hal serius yang perlu kita bahas tentang operasional Permata Hati. Saya menemukan beberapa ketidaksesuaian yang harus segera ditangani." Ia melirik Rina, yang mengangguk kecil sebagai tanda dukungan. Sari mengambil alih, membuka laptopnya dan memproyeksikan laporan keuangan ke layar di dinding. "Maya, seperti yang kamu minta, saya sudah audit ulang transaksi 2 bulan terakhir. Ada beberapa hal yang sangat mencurigakan." Ia menunjuk ke beberapa baris dalam laporan, yang menyoroti pemindahan dana sebesar ratusan juta rupiah ke rekening yang tidak terdaftar dalam sistem resmi toko. Semua transaksi ini ditandatangani oleh Pak Arga dengan alasan konsultasi bisnis, tapi tidak ada dokumen pendukung yang menjelaskan kemana uang itu pergi. Maya merasakan darahnya mendidih, tapi ia tetap tenang. "Apa lagi yang kamu temukan, Sari?" tanyanya, matanya tidak lepas dari layar. Sari menarik napas dalam-dalam. "Ada juga beberapa faktur palsu untuk pembelian perhiasan yang tidak pernah masuk ke inventaris kita. Uangnya dialihkan ke rekening yang sama, dan saya menemukan bahwa rekening itu atas nama Lila Sariwati." "Lila?" Salah satu manajer, seorang pria bernama Doni, mengerutkan kening. "Karyawan baru itu? Bagaimana dia bisa terlibat?" Maya mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman konfrontasi dengan Lila dari hari sebelumnya. Suara Lila yang arogan menggema di ruangan. "Arga sudah janji. Toko ini, aset-asetnya, semuanya akan jadi milik kami." Wajah para manajer berubah, terkejut, marah, dan beberapa bahkan tampak tidak percaya. Rina menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Maya, aku tidak tahu sudah sejauh ini," katanya pelan. "Belum selesai," kata Maya, suaranya dingin seperti baja. Ia membuka folder di laptopnya dan menunjukkan tangkapan layar pesan-pesan dari ponsel Arga, termasuk satu yang menyebutkan rencana untuk mengalihkan aset Permata Hati ke Lila. Arga tidak hanya berselingkuh. Dia menggunakan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup Lila, dan mereka berdua merencanakan untuk mengambil alih toko ini dari saya. Ruangan hening sejenak, hanya terdengar suara AC yang berdengung pelan. Doni akhirnya angkat bicara, suaranya gemetar karena marah. "Ini keterlaluan, Maya. Permata Hati adalah milikmu. Kami semua tahu betapa keras kamu bekerja untuk membangun ini. Apa yang mereka pikirkan?" Maya tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Mereka pikir mereka bisa mempermainkan saya. Tapi mereka salah." Ia menoleh ke Sari. "Sari, aku ingin semua transaksi mencurigakan ini dilaporkan ke pihak berwenang. Bima, pengacaraku, sudah menyiapkan dokumen untuk membekukan rekening perusahaan yang bisa diakses Arga. Dan Doni, aku ingin kamu ganti semua kata sandi sistem keamanan toko, kamera, etalase, semuanya." Para manajer mengangguk, semangat mereka terlihat bangkit. Rina, yang biasanya pendiam, berbicara dengan nada tegas. "Maya, apa yang akan kita lakukan dengan Lila? Dia masih bekerja di lantai bawah, bertingkah seolah dia yang punya toko ini." Maya menarik napas dalam-dalam. "Lila akan diurus. Tapi tidak sekarang. Saya ingin semua bukti kita kuat sebelum mengambil langkah besar. Untuk saat ini, batasi aksesnya. Dia tidak boleh menyentuh apapun di luar tugas dasar. Dan Rina, awasi dia. Catat setiap gerakannya." Setelah rapat selesai, Maya kembali ke kantor kecilnya di toko, tempat ia sering merenung saat bisnis masih dalam tahap awal. Ia membuka email dari Dita, investigator swastanya, yang baru saja mengirim laporan awal tentang Lila. Ternyata, Lila bukan sekadar karyawan baru tanpa pengalaman. Ia pernah bekerja sebagai asisten manajer di sebuah butik perhiasan lain, tapi dipecat karena dugaan penggelapan dana. Jadi ini bukan pertama kalinya dia bermain kotor. Gumam Maya, matanya menyipit. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Lila memiliki utang besar dari gaya hidup mewahnya, yang mungkin menjelaskan mengapa ia begitu agresif dalam mendekati Arga dan Permata Hati. Maya menutup laptop dan menatap keluar jendela, ke arah jalanan Jakarta yang mulai ramai. Ia tahu bahwa pengkhianatan Arga dan Lila lebih dalam dari yang ia duga, tapi setiap penemuan baru hanya memperkuat tekadnya. Ia tidak hanya akan melindungi Permata Hati,
Ia akan memastikan bahwa mereka yang mencoba menghancurkannya membayar harga yang setimpal. Sore itu, Bima menelepon. Maya, saya sudah tinjau buktinya. Kita punya kasus kuat untuk penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang. Saya sarankan kita ajukan laporan polisi terhadap Lila dan batasi peran Arga dalam perusahaan secepatnya. Soal aset pribadimu, saya sudah siapkan dokumen untuk memastikan semuanya aman. Kapan kamu ingin bertindak? Maya menatap gelang zamrud yang masih tergeletak di mejanya, kenangan pahit dari hari yang seharusnya bahagia. Segera, Bima. Tapi saya ingin Lila dipecat dulu, di depan semua orang. Dia harus tahu bahwa dia tidak bisa seenaknya di toko saya. Setelah itu, kita urus Arga. Bima mengangguk di ujung telepon. Keren kepala, Maya. Aku akan siapkan semuanya. Besok pagi, tegas Maya. Ia menutup telepon, lalu berdiri dan berjalan ke cermin kecil di dinding kantornya. Wanita yang menatapnya dari cermin itu bukan lagi Maya yang patah hati, melainkan seorang pejuang yang siap merebut kembali hidupnya. Lila dan Arga mungkin telah merencanakan pengkhianatan ini dengan cerdik, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan wanita yang tidak akan pernah menyerah. Besok, dunia akan tahu siapa yang benar-benar memiliki permata hati. Pagi di permata hati terasa seperti panggung yang disiapkan untuk pertunjukan besar. Cahaya matahari menyelinap melalui etalase kaca, memantulkan kilau perhiasan yang tersusun rapi, namun suasana di dalam toko jauh dari damai. Maya berdiri di tengah lantai utama, mengenakan gaun hitam panjang yang sederhana namun memancarkan aura otoritas. Rambutnya ditata longgar, dan matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, memastikan setiap detail sudah sesuai rencananya. Hari ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang keadilan, tentang merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Rapat darurat yang ia panggil telah dijadwalkan tepat pukul 9, dan semua karyawan Permata Hati sudah berkumpul di ruang utama toko. Meja-meja display sementara disingkirkan untuk memberi ruang, dan kursi-kursi disusun dalam lingkaran agar semua orang bisa melihat Maya dengan jelas. Rina berdiri di sisinya, memegang tablet dengan dokumen-dokumen penting, sementara Sari dan Doni, manajer keuangan dan keamanan, berada di dekat pintu, siap mengawal jalannya acara. Lila, yang belum tahu apa yang menantinya, berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi yang masih penuh percaya diri, syal sutranya berkibar dramatis setiap kali ia bergerak. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke tengah lingkaran. Sorot matanya penuh tekad, tapi ada ketenangan yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Selamat pagi, semuanya, katanya, suaranya jernih dan tegas, bergema di antara dinding-dinding berlapis beludru. Terima kasih sudah meluangkan waktu sebelum toko dibuka. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk masa depan Permata Hati, dan saya ingin kalian semua menjadi saksi. Lila mengangkat alis, tapi senyum kecil di wajahnya tetap ada, seolah ia masih merasa aman. Maya memperhatikan ekspresinya, dan di dalam hati, ia merasa puas. Wanita itu tidak tahu bahwa permainannya akan segera berakhir. Maya memberi isyarat pada Rina, yang kemudian membagikan salinan laporan keuangan yang telah diaudit kepada para karyawan senior. Beberapa dari kalian mungkin sudah mendengar desas-desus, lanjut Maya, tapi saya akan jelaskan dengan jelas. Permata Hati telah menjadi korban pengkhianatan dari dalam. Ada seseorang di antara kita yang tidak hanya mencuri dana perusahaan, tetapi juga bersekongkol untuk mengambil alih toko ini. Murmur kecil terdengar di antara karyawan. Beberapa melirik Lila, yang kini mulai tampak gelisah, meski masih berusaha mempertahankan sikap arogannya. Maya melanjutkan, suaranya semakin tajam. Sari, tolong jelaskan apa yang kamu temukan. Sari melangkah maju, membuka tabletnya. Berdasarkan audit yang kami lakukan, kami menemukan pemindahan dana sebesar ratusan juta rupiah ke rekening pribadi yang tidak terdaftar dalam sistem perusahaan. Faktur-faktur palsu juga ditemukan, mengatasnamakan pembelian perhiasan yang tidak pernah ada. Semua transaksi ini mengarah ke satu nama, Lila Sariwati. Wajah Lila memucat, tapi ia cepat memulihkan diri dan tertawa kecil. Suaranya nyaring di ruangan yang hening. Ini konyol. Saya? Mencuri? Bu Maya, Anda pasti bercanda. Saya cuma karyawan baru, bagaimana saya bisa melakukan itu? Ia melirik ke arah karyawan lain, mencari dukungan, tapi yang ia temui hanyalah tatapan curiga. Maya tidak terpancing. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungkannya ke speaker kecil di meja. Mungkin kamu ingin menjelaskan ini dulu, Lila? Ia menekan tombol play, dan suara Lila dari rekaman konfrontasi kemarin menggema di ruangan. Arga sudah janji. Toko ini, aset-asetnya, semuanya akan jadi milik kami. Anda mungkin pemilik di atas kertas,
tapi Arga yang punya kendali. Ruangan meledak dalam desahan dan bisik-bisik. Wajah Lila kini benar-benar pucat, matanya melebar, dan senyumnya lenyap sepenuhnya. Itu tidak benar. Itu pasti editan. Teriaknya, suaranya bergetar. Bu Maya, Anda tidak bisa memfitnah saya seperti ini. Fitnah? Maya melangkah lebih dekat, matanya menatap lurus ke mata Lila. Ini bukan fitnah, Lila. Ini fakta. Kamu dan Arga merencanakan untuk mengambil alih Permata Hati, tapi kamu lupa satu hal, ini toko saya. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Lila membuka mulut untuk membela diri, tapi Maya mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup. Saya tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Mulai detik ini, kamu dipecat dari Permata Hati. Semua aksesmu ke sistem, etalase, dan dokumen perusahaan telah dicabut. Dan untuk memastikan kamu tidak membuat masalah lagi, Maya memberi isyarat pada Doni, yang melangkah maju bersama 2 petugas keamanan. Lila mundur, wajahnya penuh kepanikan. Kalian tidak bisa melakukan ini. Saya punya hak. Arga tidak akan melakukan apa-apa untukmu. Potong Maya, suaranya dingin seperti es. Dia akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Sekarang, keluar dari toko saya. Petugas keamanan melangkah mendekati Lila, yang kini mulai kehilangan kendali. Ini belum selesai, Maya, teriaknya, suaranya melengking. Kamu pikir kamu menang? Arga akan menghancurkanmu. Ia mencoba meronta saat petugas memegang lengannya, tapi perlawanannya sia-sia. Di depan mata semua karyawan, Lila diantar keluar dari toko, syalnya tersangkut di pintu kaca saat ia berjuang, menambah drama pada kepergiannya yang memalukan. Ketika pintu toko tertutup, tepuk tangan spontan meletus dari para karyawan. Rina mendekati Maya, matanya berkaca-kaca. Maya, aku bangga padamu. Kamu menunjukkan siapa yang benar-benar pemilik di sini. Maya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ia tahu pertempuran belum selesai. Pemecatan Lila hanyalah langkah pertama. Arga, dalang di balik semua ini, masih menunggu di depan. Ia menoleh ke arah karyawan, suaranya penuh tekad. Terima kasih atas dukungan kalian. Permata Hati adalah rumah kita, dan kita akan melindunginya bersama. Mulai hari ini, kita akan perbaiki semua yang rusak dan pastikan toko ini kembali bersinar. Para karyawan mengangguk, semangat mereka terlihat bangkit. Maya melangkah keluar dari lingkaran, menuju kantor kecilnya, di mana ia tahu Bima sedang menunggu dengan dokumen hukum untuk langkah berikutnya. Lila mungkin telah diusir, tapi Arga masih di luar sana, dan Maya belum selesai dengannya. Di dalam dadanya, ada api yang semakin membesar. Api dari seorang wanita yang tidak akan membiarkan pengkhianatan menghentikannya. Hari ini, ia telah memenangkan satu pertempuran, tapi perang yang sebenarnya baru akan dimulai. Alam turut merasakan gejolak di hati Maya. Rumah mewah yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaan Maya dan Arga kini terasa dingin, penuh dengan bayang-bayang pengkhianatan. Maya berdiri di ruang tamu yang luas, dihiasi perabotan mahal yang dia sendiri pilih dengan penuh cinta bertahun-tahun lalu. Namun, malam ini, ruangan itu bukan lagi tempat untuk kenangan manis. Ini adalah panggung untuk konfrontasi yang telah lama ditunggu-tunggu. Maya mengenakan gaun merah marun yang elegan, rambutnya terurai rapi, dan matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Dia telah mempersiapkan diri untuk malam ini, bukan hanya secara emosional, tetapi juga dengan bukti-bukti yang telah dia kumpulkan bersama pengacaranya. Di atas meja kaca di depannya, sebuah map coklat berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi senjata pamungkasnya. Laporan keuangan yang dimanipulasi, tangkapan layar pesan-pesan mesra antara Arga dan Lila, serta bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Lila. Semuanya tersusun rapi, seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambaran utuh tentang pengkhianatan suaminya. Pintu depan terbuka dengan suara pelan. Arga masuk, wajahnya tampak lelah namun masih memancarkan pesona yang dulu membuat Maya jatuh cinta. Setelahnya sedikit kusut, mungkin karena perjalanan panjang atau urusan-urusan yang kini Maya tahu bukanlah untuk kebaikan keluarga mereka. Dia tersenyum tipis saat melihat Maya, seolah-olah malam ini hanyalah malam biasa. Maya, sayang, kamu belum tidur? Tanyanya dengan nada santai, seolah tak ada badai yang mengintai. Maya menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di dadanya. Dia tidak ingin emosinya meledak terlalu cepat. Ini bukan saatnya untuk menangis atau berteriak. Ini saatnya untuk menunjukkan siapa Maya yang sebenarnya. Wanita kuat yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Dengan gerakan anggun, dia melangkah mendekati Arga, matanya tak pernah lepas dari wajah suaminya. Arga, kita perlu bicara.
katanya dengan nada tenang namun tegas, seperti pisau yang baru diasah. Arga mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Bicara apa? Kamu kenapa? Maya? Kok serius begini? Dia mencoba tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar gugup, seolah dia tahu badai akan segera tiba. Maya tidak menjawab langsung. Dia berjalan ke meja, mengambil map coklat itu, dan meletakkannya di tangan Arga. Buka. Lihat sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Arga menatap map itu dengan ekspresi bingung, tapi tangannya bergerak membukanya. Matanya menyipit saat membaca dokumen pertama, lalu wajahnya memucat. Maya, ini apa maksudnya? Dari mana kamu dapat ini? Suaranya mulai bergetar, kepercayaan dirinya yang biasanya kokoh mulai retak. Jangan pura-pura bodoh, Arga, potong Maya, suaranya kini lebih tajam. Aku tahu segalanya. Tentang Lila. Tentang uang perusahaan yang kamu alirkan untuk gaya hidupnya. Tentang bagaimana kamu menempatkannya di toko perhiasanku, toko yang aku bangun dengan keringatku sendiri, seolah-olah dia ratu di sana. Arga membuka mulut, mencoba membela diri, tapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Maya, dengar, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bentak Maya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Jelaskan bagaimana kamu tega mengkhianati aku? Jelaskan bagaimana kamu bisa tidur nyenyak setiap malam sementara aku berjuang menjaga bisnis yang kita bangun bersama? Atau jelaskan bagaimana kamu membiarkan wanita itu mengusirku dari toko yang aku miliki? Arga terdiam, wajahnya kini penuh penyesalan, tapi Maya tahu itu bukan penyesalan sejati. Itu hanyalah kepanikan karena rahasianya terbongkar. Maya, aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi Lila, dia tidak berarti apa-apa bagiku. Itu cuma godaan sesaat. Aku mencintaimu, Maya. Kamu tahu itu. Maya tertawa pahit, suaranya penuh ejekan. Cinta? Jangan gunakan kata itu, Arga. Cinta tidak mengkhianati. Cinta tidak mencuri dari keluarga sendiri untuk membiayai selingkuhan. Cinta tidak membuatku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Dia melangkah lebih dekat, menatap Arga dengan mata yang membara. Aku memberimu segalanya, Arga. Kepercayaan, cinta, dukungan. Aku membangun bisnis ini dari nol, dan kamu? Kamu mengkhianati semua itu demi apa? Wanita yang bahkan tidak punya harga diri untuk menghormati pernikahan kita. Arga menunduk, tak mampu menahan tatapan Maya. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku terbawa suasana, Maya. Lila, dia memanfaatkanku. Aku janji, aku akan putus dengannya. Kita bisa memperbaiki ini. Kita bisa mulai lagi. Maya menggelengkan kepala, senyum tipis penuh kekecewaan tersungging di bibirnya. Mulai lagi? Arga, kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja setelah semua yang kamu lakukan? Tidak. Ini bukan tentang Lila. Ini tentang kamu. Tentang pilihanmu untuk mengkhianati aku, keluarga kita, dan semua yang kita bangun bersama. Dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. Aku sudah menghubungi pengacara. Proses perceraian akan segera dimulai. Aku juga akan memastikan bahwa kamu tidak mendapatkan 1 sen pun dari bisnis yang aku bangun. Toko perhiasan itu milikku, Arga. Bukan milikmu, bukan milik Lila. Milikku. Arga tampak panik. Dia melangkah maju, mencoba meraih tangan Maya, tapi Maya menarik tangannya dengan cepat. Jangan sentuh aku, bentaknya. Kamu sudah kehilangan hak untuk menyentuhku sejak kamu memilih dia. Maya, tolong. Arga hampir berlutut, suaranya penuh keputusasaan. Aku mohon, jangan lakukan ini. Kita punya sejarah panjang. Kita punya kenangan. Aku tahu aku salah, tapi aku akan berubah. Aku janji. Maya menatapnya dengan dingin, hatinya yang dulu lembut kini telah mengeras oleh pengkhianatan. Kenangan? Kenangan itu sudah ternoda, Arga. Dan janji? Janjimu tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Dia berbalik, mengambil map itu kembali dari tangan Arga yang gemetar. Besok, pengacara akan mengurus semuanya. Aku sarankan kamu mulai mencari tempat tinggal baru, karena rumah ini juga milikku. Dan jangan coba-coba mendekati toko lagi, karena keamanan sudah diperintahkan untuk tidak mengizinkanmu masuk. Arga terduduk di sofa, wajahnya pucat seperti kertas. Dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Istrinya, bisnisnya, dan harga dirinya. Maya, di sisi lain, berdiri tegak,
seperti ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Dia berjalan menuju pintu, tapi sebelum keluar, dia berhenti dan menoleh sekilas. "Arga," katanya dengan suara yang kini lebih tenang, namun penuh kuasa, "aku harap kamu belajar sesuatu dari semua ini. Tapi kalau tidak, itu bukan lagi urusanku." Dengan langkah mantap, Maya keluar dari ruangan, meninggalkan Arga dalam keheningan yang menyakitkan. Di luar, angin malam membelai wajahnya, seolah-olah alam memberikan selamat atas keberaniannya. Dia tahu perjuangan belum selesai, masih ada proses hukum, masih ada luka yang perlu disembuhkan. Tapi malam ini, Maya merasa satu hal dengan pasti. Dia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang kini mulai gelap, dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir, Maya. Ini adalah awal baru. Cahaya pagi menembus jendela besar di kantor pusat toko perhiasan Maya, menerangi ruangan yang kini telah direnovasi dengan sentuhan modern namun tetap elegan. Dinding-dinding berwarna krem dihiasi foto-foto koleksi perhiasan terbaru, masing-masing berkilau di bawah sorotan lampu yang dirancang khusus. Maya berdiri di tengah ruangan, mengenakan blazer putih yang rapi dan rok pensil hitam, rambutnya ditata apik, memancarkan aura wanita yang telah bangkit dari badai. Di tangannya, dia memegang tablet yang menampilkan laporan penjualan terbaru, angka-angka yang menunjukkan keberhasilan toko perhiasannya setelah gejolak yang hampir meruntuhkannya. Hari-hari setelah konfrontasi dramatis dengan Arga dan pemecatan Lila terasa, seperti roller coaster emosi. Maya masih ingat malam ketika dia meninggalkan Arga di ruang tamu, wajah suaminya yang pucat dan penuh penyesalan. Tapi itu semua kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Maya tidak lagi membiarkan masa lalu mengikatnya. Dia telah memilih untuk melangkah maju, dan langkahnya kini lebih tegas dari sebelumnya. Di sudut ruangan, tim manajemennya berkumpul, berdiskusi dengan antusias tentang peluncuran koleksi perhiasan baru yang diberi nama Phoenix. Nama itu bukan kebetulan. Maya memilihnya sebagai simbol kebangkitannya, seperti burung Phoenix yang bangkit dari abu. Koleksi ini bukan hanya tentang perhiasan. Ini tentang cerita, tentang kekuatan, tentang wanita yang menolak untuk menyerah. Setiap potongan dirancang dengan tangan, dengan detail yang mencerminkan perjuangan dan kemenangan Maya. Cincin berlian dengan ukiran halus, kalung dengan liontin berbentuk sayap, dan anting-anting yang berkilau seperti bintang, semuanya menceritakan kisahnya. "Maya, laporan dari tim pemasaran menunjukkan bahwa kampanye Phoenix sudah viral di media sosial," kata Rina, manajer pemasaran yang setia mendampingi Maya sejak awal. "Banyak influencer yang mengunggah ulasan, dan pre-order sudah melebihi ekspektasi kita." Maya tersenyum, hatinya hangat mendengar kabar itu. "Terima kasih, Rina. Ini bukan cuma soal penjualan. Aku ingin setiap wanita yang memakai perhiasan ini merasa kuat, merasa bahwa mereka bisa bangkit dari apapun yang mencoba menjatuhkan mereka." Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kamu inspirasi, Maya. Setelah semua yang kamu lalui, lihat, toko ini tidak hanya bertahan, tapi berkembang lebih besar dari sebelumnya." Maya menoleh ke arah jendela, menatap hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Dia teringat saat-saat ketika dia hampir kehilangan segalanya. Tokohnya, harga dirinya, dan kepercayaannya pada cinta. Tapi sekarang, dia berdiri di puncak, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Proses perceraian dengan Arga berjalan lancar, berkat bukti-bukti kuat yang dia kumpulkan bersama pengacaranya. Aset-asetnya, termasuk toko perhiasan dan rumah, kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Arga, yang kini tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota, tidak lagi memiliki kuasa atas hidup Maya. Lila, di sisi lain, menghilang dari peredaran, wajahnya tak lagi terlihat di lingkaran sosial yang dulu dia coba kuasai. Namun, kemenangan Maya bukan hanya soal bisnis atau hukum. Ini tentang hati dan jiwanya. Dia telah belajar untuk melepaskan rasa sakit, untuk memaafkan dirinya sendiri karena pernah mempercayai orang yang salah, dan untuk membuka hati pada kemungkinan baru. Di meja kerjanya, sebuah bingkai kecil berisi foto dirinya bersama ibunya. Satu-satunya orang yang selalu percaya padanya bahkan di saat-saat terkelam. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, Maya," kata ibunya dulu, dan kata-kata itu kini menjadi mantra yang mengiringi setiap langkahnya. Sore itu, Maya mengadakan acara peluncuran koleksi Phoenix di toko perhiasan utamanya. Toko itu dipenuhi tamu-tamu penting, klien setia, jurnalis, dan bahkan beberapa aktivis yang mendukung pemberdayaan wanita. Lampu-lampu kristal berkilau di langit-langit, dan meja-meja dipenuhi sampanye dan hidangan mewah. Namun, sorotan utama adalah Maya sendiri, yang naik ke panggung kecil dengan mikrofon di tangan. Dia mengenakan kalung dari koleksi Phoenix, liontinnya berkilau di bawah cahaya lampu,
menarik perhatian semua orang. Hadirin sekalian, ujar Maya dengan suara yang penuh percaya diri namun hangat, terima kasih telah datang malam ini untuk merayakan peluncuran koleksi Phoenix. Koleksi ini bukan hanya tentang perhiasan. Ini tentang perjalanan. Tentang jatuh, tentang luka, dan tentang bangkit kembali dengan lebih kuat. Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Maya melanjutkan, saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya. Saya dikhianati, direndahkan, dan hampir kehilangan semua yang saya bangun. Tapi saya belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang bagaimana kita bangkit. Koleksi Phoenix adalah untuk setiap wanita yang pernah merasa dunia menentangnya, namun memilih untuk tetap berdiri. Tepuk tangan membahana, beberapa tamu bahkan terlihat menitikkan air mata. Maya tersenyum, hatinya penuh dengan rasa syukur. Dia tidak hanya membangun kembali bisnisnya, tetapi juga menemukan tujuan baru, menginspirasi wanita lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Di antara kerumunan, dia melihat beberapa wajah karyawannya yang setia, yang telah mendukungnya melalui badai. Dia juga melihat wajah-wajah baru, pelanggan yang datang karena mendengar kisahnya, kisah seorang wanita yang menolak untuk dikalahkan. Setelah acara, Maya duduk di balkon toko, menikmati angin malam yang sejuk. Di tangannya, segelas teh hangat mengeluarkan uap tipis. Dia menatap langit Jakarta yang berkilau dengan lampu-lampu kota, merenungi perjalanan panjangnya. Dia teringat Lila, yang pernah mencoba merampas mimpinya, dan Arga, yang mengkhianati kepercayaannya. Tapi kini, mereka hanyalah bayang-bayang dari masa lalu. Maya telah menemukan kedamaian, bukan karena dia melupakan luka, tetapi karena dia memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan dirinya. Bu Maya, suara Rina menyela pikirannya. Manajer pemasaran itu mendekat, membawa tablet dengan data penjualan malam itu. Kita sold out untuk beberapa item di koleksi Phoenix. Ini luar biasa. Maya tertawa kecil, kehangatan kembali mengisi dadanya. Ini baru permulaan, Rina. Kita akan terus maju. Rina mengangguk, lalu berbalik untuk kembali ke dalam, meninggalkan Maya dengan pikirannya. Di kejauhan, sebuah bintang jatuh melintasi langit, dan Maya tersenyum. Dia tahu, ini bukan akhir dari ceritanya. Ini adalah babak baru, penuh dengan harapan, kekuatan, dan kemungkinan tak terbatas. Dengan toko perhiasannya yang kini lebih kuat dari sebelumnya, dan hati yang telah sembuh dari luka, Maya siap menulis kisah baru. Kisah tentang seorang wanita yang tidak hanya bertahan, tetapi menang.